Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Ketua Yayasan Kasih Aletheia, Bapak Pendeta Andi Riyadi, MT MTH. Yang kami hormati Kepala SDK Aletheia, Ibu Naomi Karuniawati, MPD. Yang kami hormati Dewan Guru SDK Aletheia. Yang kami hormati orang tua murid kelas 6 SDK Aletheia. Yang kami banggakan siswa-siswi SDK Aletheia yang berbahagia. Dan kepada seluruh hadirin dalam acara ucapan syukur dan pengumuman kelulusan siswa-siswi SDK Aletheia Angkatan ke-9 tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema The Miracle. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Perkenankan saya yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pembukaan, prosesi purna siswa, ibadah pengucapan syukur, pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDK Aletheia. Prosesi purna siswa kelas 6 SDK Aletheia diiringi tarian balet, barisan bendera, kepala sekolah, dewan guru, ketua Yayasan Kasih Aletheia, dan siswa-siswi kelas 6 SDK Aletheia dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Believers in him should not perish, but have everlasting life. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a portion of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent, and someday he will lift me up
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Karena jikalau pada saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada dan menyelenggarakan acara pelepasan siswa-siswi angkatan 2023-2024 ini ya Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bukan hanya sepanjang malam hingga saat ini, tetapi dari 6 tahun yang lalu Tuhan, hingga saat ini, kasih karunia Tuhan, miracle dan keajaiban Tuhan senantiasa mewarnai kami, sehingga kami saat ini berhasil meluluskan Tuhan siswa-siswi kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, semuanya adalah untuk puji dan hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan pimpinan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin acara ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan memberkati kami semua Tuhan, terutama mempersiapkan siswa-siswi kami Tuhan, melepas mereka untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dengan hikmah dan takut akan Tuhan yang senantiasa mewarnai dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Bukan hanya melalui mulut kita, tetapi juga melalui hidup kita. Karena Tuhan itu baik. Amin. Karena besar kasih setia Tuhan dan tidak pernah berubah. Mari kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Tuhan.
Sekali lagi selamat pagi. Anak-anak antusiasnya mana? Selamat pagi. Ya. Jadi ini satu hari yang sangat spesial buat kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan sedikit sebentar, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah, yang khusus, yang spesial Tuhan berikan hari ini. Tuhan kiranya berkati setiap daripada cara dan setiap kami yang hari ini boleh menikmati segala berkat dari Tuhan selama studi dan melihat penyertaan Tuhan, bahkan keajaiban yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pembelajaran kami. Tuhan kiranya hadir dan memberkati, bahkan melimpahkan sukacita itu memenuhi hati kami, sehingga hari ini kami pulang dengan hati yang sangat-sangat bersyukur karena menyaksikan segala kebaikan, keajaiban dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak maupun orang tua, hari ini tema kita apa? Miracle. Ya, tema kita miracle. Ada satu film yang saya ingin teman-teman bisa lihat semuanya. Film ini adalah film, judulnya juga Miracle. Saya menemukan film ini ternyata diangkat dari kisah nyata sekitar tahun 1980-an. Satu kisah tentang tim sportnya Amerika, itu bagaimana mereka memenangkan medali emas melawan satu musuh yang tidak pernah terkalahkan. Ya, itu tim dari Uni Soviet yang sudah punya nama, dan di atas ring es itu ya, hoki kan pakai kayak skateboard gitu ya, kayak apa, ice skating begitu ya. Jadi timnya Soviet ini nggak pernah terkalahkan karena mereka dijuluki dengan keajaiban di atas ring salju itu gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana ada keajaiban yang lain akhirnya mengalahkan mereka gitu ya. Ini film panjang, tapi yang kita lihat hanya trailernya saja. Kalau mau nonton nanti di rumah boleh cari film ini. Coba kita lihat ya sedikit cuplikannya ya. Great moments are born great opportunity. Well, we all know Herb made the Olympic team back in '60. So a week before the games, Coach Riley calls him in his office and sends him home. He said 1 week later, Herb's home on his couch with his old man watching his team win the gold medal. Pelatihnya membangun satu On that tim close and get nothing. dari orang-orang yang sebetulnya nggak bisa diandalkan. All-star teams fail. Nah, dia mau bikin satu tim. Rely solely on the individual's talent. The Soviets win because they take that talent and they use it inside a system that's designed for the betterment of the team. My goal is to beat them at their own game. Tujuannya adalah Be the best team in the world. Gold medals in 64, 68, 72, 76. Pretty lofty goal, Herb. Yeah, if you're thinking
take a bunch of kids that never played together, teach them a whole new style of play the time we have. And you're missing some of the best players. I'm looking for the best players, Greg. I'm looking for the right ones. A lot of guys from Minnesota and Boston. Well, these ended up the 20 players who laid the guts. I can't promise you we'll be the best team in Lake Placid next February. But we will be the best conditioned. That I can promise you. Think you can win on talent alone? Gentlemen, you don't have enough talent to win on talent alone. You start becoming a team right now. One game. If we play them 10 times, we might win 9. The Soviet team has been playing together for 10 years. We got a bunch of college kids out there still getting to know each other. Not this game. Not tonight. You want me to play, huh? I want you to be a want to be a player. Now we're going down. Well, we've come from behind in every game in this tournament so far, and we can do it again. Tonight, we skip. And this is something that this country is ready for. You were born to be entrepreneurs. Tonight, we stay with them. We shut them down because we can. Tonight, we are the greatest hockey team. Nah, itu dia. Ya, sebenarnya tim ini dipilih dari 26 orang, itu bukan orang-orang yang hebat sebetulnya. Bahkan orang-orang hidupnya agak kacau, ya. Kadang-kadang mereka minum-minum, kadang-kadang mereka ada di bar, ya, di tempat-tempat hangout gitu ya, tempat-tempat dugem gitu ya. Tapi pelatihnya ingin bangun satu tim. Dan dari antara 26 itu akhirnya terseleksi, terpilih gitu ya, 20 orang. Dan dia bangun satu tim. Ya, agak kacau pertama, ada yang marah-marah tadi ya. Tapi kita lihat akhirnya dengan satu tekad yang sungguh-sungguh mereka menghasilkan satu kemenangan. Nah, itu satu keajaiban gitu ya. Satu keajaiban. Silakan kembali ke PPT saya. Dan ya sudah, kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab gitu ya, ada satu peristiwa yang juga sangat luar biasa, yaitu ketika Musa itu membelah lautan. Itu satu keajaiban ya, yang nggak pernah orang bisa pikirkan pernah ada lagi di dalam dunia ini. Yaitu waktu orang Israel di tepi sungai, tepi laut gitu ya, untuk menyeberang mereka sudah nggak punya jalan. Ya, di belakang juga sudah ada musuh. Ya, satu kali lagi slide-nya. Nah, ini dia gambarnya. Ya, satu laut yang nggak pernah bisa dibelah apapun ya, nggak ada jalan yang bisa dibuat di tengah laut waktu itu. Tapi ini terjadi waktu Musa memukulkan tongkatnya ke air laut itu langsung terbelah. Nah, pertanyaannya, kalau miracle itu terjadi di dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan umat Tuhan khususnya, siapa pelakunya? Kalau di sini itu apakah Musa dengan tongkatnya yang hebat atau Tuhan? Tuhan bukan? Karena Tuhan yang memang yang perintahkan Musa memang pelakunya, aktornya, tapi di belakang itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang perintahkan ini. Termasuk juga dalam tim yang tadi tim hoki itu, meskipun mereka punya tim akhirnya bisa dibangun tim yang solid, tim yang bagus, tetapi peluang, kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, keajaiban itu terjadi karena Tuhan yang memberikan. Keajaiban itu di luar daripada kemampuan manusia, makanya disebut miracle, keajaiban. Karena manusia sudah tidak sanggup, tidak mampu, terbatas, tidak bisa lakukan hal lebih besar lagi. Nah, itu tangan Tuhan yang besar itu yang melakukannya. Makanya di dalam, mungkin ini agak delay ya, kayaknya teman-teman bisa yang bantu belakang ya, ayat satu ayat yang kita mau baca sama-sama, Efesus 3 ayat 20. Saya berharap kelihatan, kita baca, bisa baca sama-sama ya. Coba ya, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada
yang kita doakan atau pikirkan seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi saya bacain. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Nah, itulah miracle. Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, yang kita doakan, karena kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Jadi bukan kita, tapi ada kuasa dari Tuhan. Kalau Tuhan menyertai anak-anaknya dan tinggal dalam hati anak-anaknya, Dia yang memampukan, Dia yang melakukan lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Ya, nah kita mungkin terkenal tahu dengan istilah 7 keajaiban dunia. Ya, boleh di next klik. 7 keajaiban dunia. Mungkin sekarang udah lebih kali ya. Ada yang bilang 10 keajaiban dunia dan sebagainya. Tapi tahu nggak kalau dunia itu sendiri itu adalah satu keajaiban. Boleh diklik, kita tolong next. Saya punya ini nggak bisa diklik. Oke, bisa diklik, nah ya. Dunia itu sendiri sebenarnya ada satu keajaiban. Kenapa saya katakan dunia itu sebuah keajaiban? Kalau kita perhatikan dunia ini kan bukan, ini dunia yang satu memang diciptakan oleh Tuhan, itu satu keajaiban sendiri. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu satu keajaiban. Tapi dunia yang ajaib yang Tuhan ciptakan juga dunia yang jatuh di dalam dosa. Ya, dan dunia ini dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Ada orang berkata bahwa seharusnya di tangan iblis itu dunia itu rusak. Semua sistem di dunia ini dirusak oleh iblis, oleh dosa. Makanya nggak ada manusia yang benar dan nggak ada sistem yang manusia ciptakan yang juga sempurna, yang baik. Karena semua sudah korup, sudah berdosa. Apapun yang dihasilkan manusia itu sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang bisa rusak, sesuatu yang bisa hancur. Ya, nah dunia itu sendiri pada akhirnya di tangan iblis itu sebetulnya ada dalam kuasa yang hancur. Maka nanti Tuhan akan biarkan ini hancur, lalu Tuhan pulihkan kembali dunia yang baru. Nah, kalau teman-teman perhatikan semua saudara-saudara sekalian, bagaimana dunia yang jatuh di dalam dosa itu tetap menjadi dunia yang bertahan. Dunia tidak hancur hari ini. Karena apa? Karena ada keajaiban tangan Tuhan yang terus menopang dunia ini. Dan setiap hari kita masih bisa melihat hal-hal yang baik, mengalami hal-hal yang baik. Itu harusnya tidak demikian, karena iblis kuasanya bekerja. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu juga hadir di dunia ini. Jadi kalau kita tidak kelihatan, sebenarnya ada kuasa yang bertarung sebetulnya di dunia ini. Ya, Efesus 6 di situ katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu dunia, pemerintah-pemerintah dunia. Jadi ada peperangan yang terjadi yang tidak kita bisa lihat. Dan Tuhan itu lebih berkuasa. Maka dunia ini meskipun ada iblis yang menguasainya, tapi Tuhan jauh lebih besar. Maka dunia kita, tempat tinggal kita ini masih menjadi dunia yang baik-baik hari ini. Oleh karena apa? Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, jadi jangan memandang itu setiap hari akan baik-baik saja. Saya pasti bisa melewatinya dengan baik, saya bisa menjalannya dengan baik. Enggak. Kalau Tuhan tidak turut campur bekerja, tidak akan ada hari esok, tidak akan hari ini, tidak akan ada wisuda, tidak akan ada yang lulus kalau Tuhan tidak memberi anugerahnya. Dan ini satu keajaiban. Next, silakan. Ya, saya yakin bahwa kita hari ini untuk sampai pada hari ini pasti banyak doa yang sudah kita naikkan. Orang tua yang hari ini hadir pasti bangga dengan hari ini. Tapi adik-adik yang kelas 6, saya yakin bahwa setiap orang tuamu pasti mendoakan kalian bisa sampai hari ini. Betul nggak orang tua? Setuju? Pasti. Ya, saya orang tua, saya juga mengerti.
Pasti orang tua kalau mengerti tentang doa, dia akan mendoakan anak-anaknya. Dia sudah pikirkan masa depan anaknya, pikirkan memilih sekolahnya, dan mendoakan dia selama belajar. Ya. Nah, apa yang pernah kita doakan dan pikirkan sebagai orang tua, sebagai anak? Kalian mendoakan hari ini nggak bisa lulus nggak? Yang kelas 6 pernah doain nggak? Yang pernah doa angkat tangan. Pernah? Iya. Oke. Doa ya. Ada yang nggak doain dia nggak lulus? Nggak mungkin ya. Ya. Minimal kalau kalian tidak berdoa, orang tua berdoa untuk kalian. Kalau orang tua berdoa dan kalian berdoa, berarti kalian sama-sama mendoakan hari ini. Ya. Nah, tadi ayat itu bilang Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya. Jadi hari ini bisa ada doanya orang tua, doa kalian, tapi Tuhan bisa menjadikannya lebih besar dari itu. Ya mungkin kita nggak terpikir, ternyata kita punya prestasi. Tadi kita pikir saya yang penting lulus aja deh. Sekarang namanya apa sih, KKM ya, tuntas kali ya Pak ya. Tapi ternyata Tuhan mungkin kasih nilai yang lebih dari itu. Yang penting kan ada nilai KKM-nya tercapai, sudah bisa lulus. Tapi ternyata Tuhan kasih nilai yang lebih daripada yang pernah kita doakan. Ada yang merasa begitu? Ternyata nilai saya bagus ya, gitu ya. Ulangan kemarin saya pikir cuma dapat 70, ternyata bisa 90 misalnya. Kan kita nggak pernah memikirkan itu, tapi Tuhan kasih nilai seperti itu. Seolah-olah saya kemampuannya di situ, tapi Tuhan ternyata lakukan lebih besar. Dan kalau hari ini bisa lulus, diluluskan pelepasan, itu juga karena keajaiban. Kenapa saya bilang keajaiban? Saya punya cerita. Waktu saya kuliah, saya punya teman kuliah, itu pintar sekali. Dia tuh nggak perlu susah-susah belajar, karena memang modalnya udah pintar. Kadang-kadang yang anggap gampang lah, diajarin gurunya, dosen, dengar sebentar udah bisa dia tangkap, dia masuk otak, dia mengerti, dia bisa. Kalau yang biasa-biasa, IQ biasa-biasa, itu perlu tekun belajar. Ya, jadi kalau lagi istirahat, yang lainnya belajar, yang lainnya coba-coba tanya orang, dia mah santai, dia duduk-duduk aja, gitu. Ngobrol, dia main, gitu ya. Karena dia merasa dia bisa. Ya, dan saya yakin orang tuanya waktu kuliahkan dia juga berharap dia bisa lulus. Ternyata akan terjadi. Ada yang bisa tebak? Baru tingkat 1, semester 2, saya juga kaget. Dia pinter, IQ-nya di atas rata-rata, tapi ternyata dia mengidap penyakit kanker otak. Kanker otak. Bisa selesai kuliah nggak dia? Gak bisa. Di semester ketiga dia mulai bertambah buruk, akhirnya drop sampai masuk rumah sakit. Kami satu angkatan kunjungin dia ke rumah sakit, sampai akhirnya setengah tahunan dia nggak tertolong. Pinter tapi nggak bisa selesaikan kuliahnya, nggak bisa lulus, nggak ada wisuda, yang adanya adalah pemakaman. Jadi kami sampai ke Cirebon waktu itu, sewa satu bus, satu angkatan pergi hanya untuk memakamkan dia dengan jas alma mater kami. Jadi kalau orang bisa diwisuda, bisa menyelesaikan satu jenjang studi, itu juga bukan karena kita yang hebat. Siapa yang bisa menjamin hari ini saya bisa lulus hari ini? Siapa bisa menjamin saya dikasihkan kesehatan, saya nggak mengalami sakit yang mematikan atau kecelakaan yang membuat saya nggak lulus? Saya bilang dunia ini dunia yang rusak. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, itu keajaiban. Karena seharusnya memang banyak yang mengalami kerusakan, banyak potensi rusak. Orang bisa sakit, orang bisa mengalami kecelakaan, orang bisa nggak bangun hari ini. Tapi kalau bisa bangun, itu kan satu mujizat, satu kebaikan Tuhan yang lebih daripada yang kita pikirkan, tapi Tuhan berikan buat kita. Tapi kalau hari ini adik-adik yang kelas 6,
bisa pakai jubah, toga. Ini sekali lagi kebaikan, keajaiban, kasih karunia Tuhan buat kita. Amin. Ya, saya selalu ingat, ternyata tidak semua orang yang masuk satu jenjang kuliah belum tentu bisa selesai. Karena dalam prosesnya banyak hal bisa terjadi. Banyak hal di luar kuasa kita. Banyak hal kita nggak bisa kendalikan. Saya bisa sehat terus, saya tidak akan mengalami hal buruk. Nggak ada yang bisa jamin. Tapi kalau Tuhan itu memelihara dengan tangannya ajaib, sampai kita naik kelas, sampai kita lulus, itu bukan kita. Ada tangan di belakang yang menyertai, menopang kita sampai kita bisa selesai. Ya, dan hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau itu kita alami hari ini, semua keluarga dalam keadaan baik, orang tua bisa hadir, kalian bisa merayakan seremoni ini. Ingat, ini pun keajaiban tangan Tuhan menciptakan ini terjadi, membuat hari ini ada, dan memungkinkan kita ini menikmati sukacita dari Tuhan. Amin. Kini kita tidak lupa ya, setiap kebaikan yang kita terima, hari-hari hidup kita, momen apapun kita ingat, Tuhan masih izinkan saya menikmati hari ini. Tuhan masih berikan kebahagiaan seperti hari ini. Sungguh ini karunia dari Tuhan yang kita percayai. Kiranya anak-anak yang sudah lulus ini bisa mengerti, menghargai. Hari ini kita sehat, bisa wisuda, bisa lulus, nanti bisa masuk lagi ke jenjang sekolah, sampai nanti bisa selesai juga. Semua karena ada pertolongan Tuhan, bukan kita yang mampu. Ya, biar Tuhan memberkati setiap kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan buat kami hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kehebatan kami, prestasi kami, juga kemampuan kami, tapi karena Tuhan yang sudah bekerja di dalam semua proses kami, yang menjalani studi dari kelas 1 sampai kelas 6, akhirnya bisa selesai, bisa finishing well dengan baik sekali. Karena Tuhan menyertai prosesnya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mendukung kami, sehingga kami semuanya dijawab doanya, bahkan melebihi yang kami kira. Tuhan sudah memberikan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, biar hati kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan di dalam kami belajar selama ini, di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya, karena kuasa, karena tangan yang ajaib, karena juru selamat kami yang ajaib di dalam berkarya. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga memelihara kami hari demi hari dengan tangan yang ajaib. Dengan cara yang sama, Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat buat kelas 6, buat semua orang tua. Tentunya sangat berbahagia, saya juga sangat senang melihat kalian hari ini. Dan dengan bangga tentunya melepas kalian untuk jenjang studi sekolah menengah pertama, SMP. Ya, jadi sekolah ini baru fase awal, ini namanya sekolah dasar. SD itu sekolah dasar. Apa artinya dasar? Dasar itu di mana dasar? Dasar bukan di atas, dasar di bawah. Dasar itu fondasi. Dasar itu kalau rumah ya yang paling bawah yang ditanam, yang mungkin nggak kelihatan seperti gedung ini, dia punya fondasi dasar. Jadi dasar itu sangat penting. Sebelum membangun di atasnya satu gedung, fondasi dasar itu sangat-sangat penting, tidak bisa diremehkan. Ya. Dan bersyukur kalau kalian bisa ada di sekolah yang dasarnya adalah Kristen, kebenaran. Sekolah dasar Kristen, SDK, gitu ya. Jadi kenapa Kristen? Karena kita mau kalian itu bukan hanya pintar secara
akademik itu ya. Tapi Kristen itu mencerminkan hati yang punya karakter seperti Kristus. Jadi kalau moto sekolah kita itu berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Jadi orang bukan hanya perlu pintar, tapi orang perlu tahu yang benar, perlu hati yang benar, baru berkenan kepada Tuhan. Kalau hati tidak benar, apapun yang kita capai juga tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ya, jadi sekolah dasar kenapa penting? Karena mau menanamkan satu fondasi iman, satu nilai karakter yang baik, yang benar. Ya, makanya sekolah dasar itu panjang, 6 tahun. Ya, 6 tahun untuk peletakan satu dasar. Dan saya berharap dasar yang sudah diletakkan oleh guru-guru kita dari SD ke Alitea, guru-guru Kristen dengan nilai-nilai pemahaman yang seperti yang Alkitab ajarkan, ini bisa menjadi fondasi kalian. Untuk kalian dibangun di SMP, kemudian di SMK atau SMA, kemudian di kuliah dan selanjutnya, ya. Dan tidak melupakan dasar. Kalau kalian melupakan dasar itu, begitu ada gempa, kalau fondasinya dasarnya tidak kuat, kalian akan hancur itu, ya. Maka sekolah dasar Kristen Alitea ini berharap sudah meletakkan dasar, tapi belum selesai bangunannya, harus dibangun terus menjadi manusia yang utuh ya di hadapan Tuhan, dengan pikiran yang tajam, dengan hati yang lembut, ya, sehingga dunia bisa diberkati oleh kehadiran kalian dan melalui profesi kalian nanti. Ya, Tuhan berkati. Biarlah acara hari ini sekali lagi bukan hanya ucapan syukur, tapi mengingat nilai-nilai yang harus kalian bawa, hal-hal baik yang harus kalian ingat, dibawa di tempat kalian sekolah nanti selanjutnya. Kalian tidak tahu teman seperti apa yang kalian punya, lingkungan seperti apa yang kalian akan hadapi, tapi ingat 6 tahun ini biarlah menjadi dasar yang memberi kekuatan buat kalian. Dan Tuhan menyertai. Sekali lagi orang tua selamat ya, dan anak-anak semua selamat ya. Tuhan memakai kalian terus memproses hidup kalian, memperlengkapi menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa nantinya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan dan kegiatan yang begitu padat. Tetapi kita dapat melaksanakan acara ibadah syukur atas kelulusan siswa peserta didik tahun ajaran 2023-2024 ini dapat terlaksana pada hari ini. Berterima kasih kepada Yayasan Kasih Alitea yang telah memberikan dukungan, komite sekolah, orang tua murid, para guru, dan penolong yang telah berlelah di dalam mempersiapkan, mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Secara khusus untuk anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi. 6 tahun Ibu membersamai kalian sebagai kepala sekolah, melihat bahwa Tuhan melakukan pekerjaan besar bagi Alitea dan bagi kalian semua. Ibu Naomi tadi juga sempat ngobrol dengan beberapa orang tua murid ya, mengingat pada waktu kalian diantar orang tua dan Ibu Naomi memberi salam di pintu TK. Siapa di antara kalian yang masih ingat waktu itu berjabat tangan dengan Ibu Naomi di pagi hari? Ada? Nggak ingat ya? Oh, ada yang ingat satu, yang lain tidak ada yang ingat ya, tidak apa-apa ya, karena memang 6 tahun bukan waktu yang singkat ya. Dan Ibu Naomi membayangkan semuanya. Ini adalah merupakan kasih sayang Tuhan bagi setiap kita. Ibu Naomi melihat kalian tumbuh dengan begitu baik ya, dan hari ini Ibu Naomi harus berjabat tangan melepas kalian meraih cita-cita ke jenjang berikutnya. Untuk apa?
agar kalian menjadi terang bagi sesama, menjadi terang di dalam keadaan yang bagaimana, di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Ini yang menjadi satu pikiran dan doa yang selalu Ibu Naomi doakan bagi kalian, bahwa setiap kalian yang lulus dari Aletheia menjadi terang bagi sesama di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Sesuai tema pada hari ini juga ada harapan dan doa dari Ibu Naomi bagi kalian semua. Yesus yang adalah Tuhan atas segala mujizat, yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan. Dia juga yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Sesuai dengan lagu tema yang kalian nyanyikan, ingatlah, engkau yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan terus menyertai langkah perjalanan kalian, dan setiap namamu ada di dalam genggaman Tuhan. Mungkin hari ke depan tidak selamanya kita menjalani hari-hari yang mulus, tetapi ingatlah, ketika namamu ada di dalam genggaman tangannya, berserulah kepada Tuhan Yesus, yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia yang akan menolong kalian ketika kalian ada di dalam badai kehidupan. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong. Tibalah saatnya Ibu akan menyampaikan pengumuman kelulusan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pendidik yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 13.00. Berdasarkan pertimbangan penilaian kelas 5 dan 6, berdasarkan pertimbangan karakter dari kalian semua, maka rapat pleno memutuskan dan menetapkan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 dinyatakan lulus 100%. Kita bersyukur untuk putra putri kita yang dapat lulus 100%. Anak-anak, terima kasih ya sudah belajar dengan baik, menyelesaikan pendidikan di SD Aletheia. Pada waktu ujian ada orang tua yang WA Ibu Naomi. Saya heran loh, anak-anak serius sekali dia belajar. Katanya ini ketat sekali ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Teruslah maju, raihlah cita-cita dengan semangat belajar yang tidak kunjung padam. Kalian hari ini wisuda ya. 3 hari lagi Ibu Naomi juga diwisuda. Proses belajar tidak mengenal waktu ya. Walaupun Ibu Naomi sudah berumur, tetapi Ibu Naomi sangat bersyukur. Satu keajaiban, ada kesempatan untuk Ibu Naomi belajar, dan ternyata Ibu Naomi masih bisa belajar seperti anak-anak yang masih muda ya. Selanjutnya secara simbolis Ibu akan memindahkan tali pada toga kalian ya, yang menandakan bahwa kalian berhasil untuk berpindah meniti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan selama 6 tahun di SD Aletheia. Meski hari ini kami menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu, namun berharap bahwa tali kasih di antara kita tidak akan pernah terputus. Ukirlah segala yang baik di hati Bapak Ibu. Berilah masukan kepada kami agar SD Aletheia lebih baik lagi, dan buanglah kenangan yang kurang baik. Satu harapan, juga ingatlah Aletheia, jika suatu hari Bapak Ibu bisa bertemu dengan orang-orang yang bertanya tentang sekolah ya, ingatlah Aletheia ya.
Bapak Ibu bisa sampaikan untuk bisa menitipkan anaknya di sekolah Aletheia. Apakah Bapak Ibu mau? Oh, rasanya berat sekali ya. Apa terlalu tegang ya? Bapak Ibu kira-kira mau nggak saya titip pesan gitu? Kalau ada orang tua yang bertanya tentang sekolah, ya, beritahukan Aletheia ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Allah yang Esa, Sang Sumber Berkat, memberkati setiap langkah Bapak Ibu untuk dapat memenuhkan segala kebutuhan bagi putra-putri Bapak Ibu dalam meraih cita-cita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah berkecil hati, karena Tuhan sanggup menolong. Sama seperti Tuhan sudah menolong saya mencukupkan segala keperluan di dalam memberikan pendidikan untuk anak saya menjadi seorang dokter. Semua bukan karena kemampuan saya, karena saya hanya seorang guru dan suami saya seorang pendeta. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong ya. Jadi sejak anak saya kecil, selalu saya tanya cita-cita, saya katakan, kamu berdoa kepada Tuhan dan belajar. Kami sebagai orang tua juga berdoa dan berusaha. Tuhan pasti akan memberkati. Jangan pernah khawatir tentang segala sesuatu, karena kita punya Tuhan yang tidak ada mustahil bagi Dia. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan. Kelas 6A, Ananda Angela Raine Moore. Ananda Evelyn Liu Wijaya. Ananda Giovanni Joanne Riswanto. Ananda Gracia Angelica. Ananda Hansel. Ananda Luken Jonathan. Ananda Marvel Dragoto. Ananda Marvin Johnson. Ananda Michael Quinn Rodney. Ananda Nathaniel Jovanovic. Ananda Olivia Sky Heritage.
Tanjaya. Ananda Siren Emily Tanjaya. Ananda Felika Felicia. Ananda Stephen Raymond Liu. Kelas 6B. Ananda Brandon Fernandez Wan. Ananda Adrian Chloe Rafaela Teleliu. Ananda Ezekiel Juan Saleh. Ananda Felicia Manuela. Ananda Yosefina Seralopa. Ananda Grace Alicia. Ananda Hans Christian Lino. Ananda Immanuel Niklaus. Ananda Lacresia Renata. Ananda Michelle Kathleen Devero. Kedinginan. Ananda Nadia Candika Kasih. Ananda Nelson P. Ananda Rachel Nonce Karamo.
Ananda Rainara Greselin. Ananda Willy Novianto Indra. Ananda Wilson. Ya Tuhanku,
ya Tuhan. Meski banyak di hadapan kami hal yang tidak kami ketahui, hari ini di hadapan-Mu sebagai hamba, kami menyerahkan mereka, berdoa, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau mau menjadikan mereka terang bagi sesama di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Mereka boleh dipelihara di dalam berkat Anugerah, dijagai dari segala yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan cita-cita dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di sini juga anak-anak, saya sebagai perwakilan dari orang tua mengucapkan selamat semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Naomi beserta Bapak dan Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga mereka bisa lulus. Kami berterima kasih, selain dididik dalam pengajaran akan pengetahuan, mereka diajarkan juga takut akan Tuhan. Saya jadi gemeter. Terus biar kiranya anak-anak setelah lulus ini bisa bertumbuh, bukan saja dalam kepintaran mereka, juga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berguna bagi kelak apa yang Ibu Bapak ajarkan nantinya. Dan pesan kami, saya sebagai wakil dari orang tua murid, anak-anak, kejarlah mimpimu, raihlah cita-citamu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang bagi setiap anak yang mengandalkan Tuhan. Dan ada satu Bu, saya minta Bu Naomi untuk maju ke depan sebagai tanda kasih dari anak-anak kelas 6. Ibu nanti kan akan wisuda ya. Anak-anak juga akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu. Saya juga mengundang para guru untuk maju ke depan. Kami orang tua murid juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru. Bapak tolong kita semua guru maju ke depan. Kami orang tua murid ingin mengucapkan sepatah dua kata sebagai tanda terima kasih kami kepada semua guru. Saya minta orang tua murid bangkit berdiri. Kita ucapkan ya, yang tadi pagi saya kirim. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sorry, ketinggalan. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. God bless you. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta para orang tua siswa dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan anugerahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, dan teman-teman sekalian. Pada acara perpisahan ini, izinkan saya mewakili seluruh siswa-siswi kelas 6 SDK Aletheia mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada kami. Guru-gurulah yang membentuk karakter kami, para muridnya, menjadi lebih baik. Guru bagaikan pelita di tengah kegelapan. Saat kami meraba-raba di gelapnya kebodohan, guru
keberkahan Bapak Ibu guru semua. Kami berharap semua ilmu yang diberikan oleh para guru dapat bermanfaat di masa mendatang. Semoga kita semua dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berhasil meraih cita-cita kita. Jangan lepaskan kami dengan air mata kekecewaan, tapi hantarlah langkah kami dengan doa dan harapan. Semoga miracle dan pertolongan Tuhan selalu mewarnai untuk kita meraih masa depan. Saya akan mengakhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Simpan uang di dalam saku. Uang dipakai untuk beli jamu. Teruntuk para guruku. Terima kasih atas segala ilmu. Demikianlah pidato singkat yang telah saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ini harus terus melangkah maju meninggalkanmu. Namun jasa dan cinta kasih akan selalu terukir dalam kalbu. bergulirnya waktu saat perpisahan antara kami dengan segenap warga STK Latean di tempat ini sudah diambang waktu. Karena itu, perkenankan kami mempersembahkan sebuah drama bertema persahabatan dan kebersamaan kita adalah sebuah hadiah indah dalam kehidupan. Alkisah seorang anak SD yang baru saja lulus SD bernama Pisto. Pisto adalah anak yang baik dan suka menolong sesama. Untuk memahami kisah Pisto, silakan menyaksikan drama berikut ini. Kacau, kagak semua.
nelfon, Owe cari kamu dari mana saja loh. Owe coba WA-in kamu, tapi kamu tidak jawab Owe. Owe coba teleponin kamu, tapi kamu tidak angkatin. 100 juta lah, 100 juta. Aku masih belum punya uang. Haiya, Owe tidak peduli. Sampai Owe dapat duit Owe kasih kamu 1 bulan lagi. Dan jika kamu tidak bayar Owe dalam 1 bulan, Owe masukin kamu dalam penjara. Dasar. Owe pusing. Udah ditagih lagi ya. Mana ya? Sekolah minta tagihan SPP Pak. Lah bukannya aku udah kasih ke mama kamu. Tapi mama belum bayarin sekolahnya Pak. Makanya kamu tuh mintanya selalu punya anak kamu. Cepat bagi mama kamu sekarang. Ma. Aduh, kalian ini pagi siang sore malam ribut terus. Ada apa sih? Kan aku udah kasih uang ke kamu buat bayar SPP kita. Kamu ini gimana sih? Kamu sebulan cuma ngasih 1 juta. Emang anak istri kamu nggak perlu makan, nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar listrik? Ya aku tidak peduli. Uang makan, uang sekolah, Jangan salah punya istri kayak kamu. Aku juga nyesel hidup sama kamu. Aku mau kita pisah. Kamu nantangin, oke kita pisah. Pak, Ma, jangan pisah. Pak, jangan pisah. Ma, Hari pun berganti dan roda waktu menghadirkan kisah tersendiri dalam hidup Pisto. Pisto adalah siswa kelas 6 SDK Cinta Kasih. Pisto dan teman-temannya sudah berhasil lulus SD dan Alkisah pada 1 hari sebelum kelulusan. Aduh, berat sekali hidup ini. Ya Tuhan, umurku ini sudah tua. Hidup ini susah sekali. Aduh. Duh Bu, kenapa nggak naik mobil aja? Kan lebih gampang. Gak apa-apa, nah ini sudah deket kok ke pasar. Udah Bu, sini saya bantu Bu. Jangan nak, nanti kamu telat sekolah. Gak apa-apa Bu, menolong itu adalah perbuatan mulia Bu. Permisi Bu, maaf saya terlambat. Ya ampun Pisto, kenapa baru datang Nak? Paling itu semalam dia begadang tuh main game, nonton Skippy di Thailand Mercury. Sudah tenang anak-anak, Ibu mau nggak ada yang bersuara lagi ya. Nah Pisto, kenapa kamu terlambat? Tadi aku menolong ibu-ibu yang sudah tua.
Aku nggak enak lihat ibu-ibu itu. Baiklah Pistol, cepatlah dulu. Iya apa sih, gak usah deket-deket, najis tahu. Baiklah anak-anak, sekarang semuanya perhatikan ibu ya. Besok kita akan mengadakan acara perpisahan untuk siswa kelas 6. Oleh karena itu, ibu mau kalian semua menuliskan pesan dan kesan kalian selama belajar di tempat ini. Bisa dalam bentuk puisi, pantun, maupun pidato. Sekian pelajaran hari ini dan selamat beristirahat anak-anak. Halo Grace, halo Velika. Aku udah selesai bikin puisi nih. Kalian mau aku bantu nggak? Enggak, ih bete banget. Kemana-mana dia. Vel, aku cabut dulu ya. Velika, mau aku bantu nggak? Apaan sih, jauh-jauh sana. Beneran aku terus. Mau aku bantu nggak bikin puisi? Aku cici tahu dibantu sama kamu. Cuman ini. Kenapa ya? Iya apa sih lu pegang-pegang kertas gua? Maaf Vel, aku bantu ya. Gak usah pegang-pegang kertas gua. Gigi tau gak sih? Aku tulus, beneran. Mau aku bantu nggak? Gak peduli, jauh-jauh sana. Ya Tuhan, mengapa semua orang membenciku dan tak ada satu pun yang menyayangku? Hai bro. Aduh, Cemen, kenapa kamu menulis? Cemen, cemen lah. Kamu kan jauh dari kecil kan? Makanya jadi anak itu jangan kamu begituan. Hoi, kok kamu besar jelek lagi? Kalian ngapain di sini? Pagi itu, apa kita udah bercanda? Bapak tahu kalau kalian membuli Pistol. Cepat, ini sudah waktunya pelajaran. Bubar. Pistol, kamu kenapa? aku tadi niatnya mau membantu, cuman mereka semua membuliku. Minum apa dulu di sini? Walaupun sedikit orang yang menyukai kamu, tetap ingat masih ada Tuhan yang menyayangi kamu di surga. Ayo nak, ini sudah waktu pelajaran. Yuk. Kisah hidup Pistol masih berlanjut. Akhirnya saat ibadah perpisahan untuk siswa-siswi kelas 6 pun tiba. Tetapi Pistol tidak dapat mengikuti acara tersebut karena ia mengalami kecelakaan saat menolong nenek tua yang buta.
adalah sahabatku. Siapa kamu? Aku adalah sahabatmu, Kristo. Meskipun banyak orang yang tidak suka kamu atau gak menghina kamu, aku selalu di sisimu dan selalu menemanimu. Hanya saja hidupku di bumi sini sudah selesai. Ikutlah aku ke dalam surga. Anak-anak, tibalah saatnya untuk kita memulai acara perpisahan kita. Kita akan mengawali acara perpisahan kita dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Lakesia. Wow, sangat manis. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah pantun oleh Velika. Ikan cucut, ikan arowana. Berenang di air dengan gembira. Kalau perpisahan akan menyapa, tetapi akan kita kekal selamanya. Baiklah, sekarang tinggal siswa terakhir yang akan membacakan pesan dan pesannya. Ibu panggilkan Pisto Alexander Jonathan. Halo Pisto, apa ada Pisto? Loh, kenapa? Apa ada yang sudah menelpon Pisto? Loh, Bu Gina, apa ada telepon dari orang tuanya? Mengapa dia tidak masuk? Tidak ada, Pak. Bu, kami sangat menyesal mencari Pisto. Pak, Bu, kami bertiga juga minta maaf karena kami termahit dalam membunuh Pisto. Tapi sayang, ia tidak dapat
Selamat siang anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Sehari ini Pisto tidak bisa datang dalam acara. Oleh karena itu, Pisto ingin menyampaikan pesan dan dibacakan ke hadapan kalian. Saya akan memimpinnya, demikianlah pesannya. Ibu Gina, Pak Ito, Pak Yanto, dan semua guru yang saya cintai, serta semua siswa kelas 6 yang saya kasihi. Masa lalu hanyalah memori dan masa depan begitu mesra. Satu-satunya masa yang begitu nyata adalah saat ini, saat kita masih bisa bersama-sama dalam aktivitas belajar bersama. Teman-temanku, semua siswa kelas 6, aku menyadari mungkin kalian semua tidak menyukaiku dan bahkan membenciku. Tapi bagiku, kalian semua telah memberikan kebahagiaan tersendiri bagiku, karena telah mengizinkan diriku berada di sisi kalian selama 6 tahun ini. Tetap semangat ya teman-teman, walau aku tak lagi bisa bersama kalian. Aku berdoa semoga kalian selalu berbahagia. Ini teman Pisto. Pisto sekarang sudah tidak bisa lagi bersama kita. Sekarang Pisto sudah naik ke surga bersama Bapa. Allah, Pisto, Tuhan ampuni kami. Oh my God. Tenanglah anak-anak semua. Manusia bisa berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan. Kita tak bisa menghalangi kehendak Sang Pencipta. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Tetapi dari peristiwa ini kita belajar, kita ini harus sungguh-sungguh menjaga dan menjalin persahabatan yang di antara kita. Walaupun sekarang Pisto sudah ada di surga, ada sebuah miracle atau keajaiban yang terjadi di antara kita, bahwa kalian semua sudah bertobat dari dosa-dosa kalian. Anak-anak semua, mari kita bangkit. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. Selamat tinggal guru dan kawanku, perpisahan merupakan. Semoga nanti kita kembali, salah mohon diampuni. Dengan mengalunnya lagu ini, berakhir juga persembahan drama dari kami siswa-siswi SDK Aletea 2023-2024. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang maju. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhir kata kami ucapkan selamat tinggal SDK Aletea, selamat berjuang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berlepas untuk siswa kelas 6 yang sudah mempersembahkan drama. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.
Kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh anugerah Tuhan yang kami rasakan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan putra-putri siswa-siswi kami di dalam seluruh perjuangan mereka. Tuhan sudah membuat mereka berhasil hari ini. Kami tidak melupakan semua berkat Tuhan ini dan ingin mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut dipuji, ditinggikan, disembah, dan menerima segala syukur kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pekerjaan yang dikerjakan guru-guru dengan setia sampai hari ini. Tuhan sudah menolong mereka di dalam mendampingi dan menolong anak-anak belajar bertumbuh dan menanamkan nilai-nilai karakter-karakter yang Tuhan inginkan. Kami juga bersyukur orang tua yang juga setia dalam proses menunggu, bahkan mendampingi, mengantar jemput, dan juga memberikan semangat kepada anak-anak untuk belajar. Kami percaya semua ini adalah kekuatan yang Tuhan hadirkan oleh orang-orang di sekitar anak-anak kami sehingga mereka hari ini berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biar kami boleh pulang dengan hati bersyukur, meninggalkan ruangan ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai langkah-langkah anak-anak kami selanjutnya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau pergi. Kiranya Tuhan menyertai apapun juga yang kau lakukan bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan juga tetap beserta, menghiburkan, memberi pertolongan dan kekuatan melalui Allah Bapa, melalui Juru Selamat kita, dan melalui Roh Kudus, boleh memimpin kita, membawa kita menggenapi semua kehendak Tuhan di dalam hidup kita, hidup anak-anak kita, dan masa depan mereka. Berkat Allah Tritunggal turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.